Oke, teman-teman, hari ini kita berbincang-bincang sedikit mengenai salah satu ensiklik yang menunjukkan bagaimana hubungan antara iman dan akal budi, ya, iman dan akal budi. So, ensiklik ini dari Paus Yohanes Paulus II yang berjudul ensiklik Fides et Ratio. Fides et Ratio. Dalam bahasa Latin, fides artinya iman, ratio artinya akal budi. Ingat, fides et ratio. Ini dua hal yang tidak boleh dikesampingkan satu sama lain. Oke. So, tema dasar dari ensiklik Fides et Ratio diungkapkan dengan indah dalam baris pembukanya dengan metafora yang menggambarkan iman dan akal budi sebagai dua sayap di mana roh manusia naik ke kontemplasi kebenaran. Ya. Dengan ini, kata Yohanes Paulus II, hati manusia memenuhi sifat pemberian Allah, yaitu keinginan untuk mengetahui kebenaran. Ya, ingat ya, dari prolog dari metafisika dari Aristoteles, hasrat manusia adalah mengetahui kebenaran. Ya. Surat ensiklik ini mengadopsi isu-isu dasar tentang iman dan akal budi, filsafat dan teologi, ilmu pengetahuan dan agama, pengetahuan diri dan pengetahuan dunia, dan hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan pencarian akhir manusia akan kebenaran. The truth, the search for the truth, in the search of the truth. So, let's take an overview of the encyclical Fides et Ratio. Ensiklik ini dimulai dengan pengantar berjudul Perintah Sokrates, kenalilah diri Anda sendiri, Gnotise auton. Ya, ini tentang peran filsafat dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang makna hidup manusia. Ini menyatakan bahwa gereja menganggap filsafat sebagai cara untuk mengetahui kebenaran mendasar tentang kehidupan manusia, dan pada saat yang sama sebagai bantuan yang sangat diperlukan untuk pemahaman iman yang mendalam dan untuk mengkomunikasikan kebenaran Injil kepada mereka yang belum mengetahuinya. Ya. So, sola scriptura itu nonsense. Sayangnya, filsafat kontemporer telah kehilangan kapasitas untuk mengangkat pandangannya ke ketinggian. Tidak berani naik ke kebenaran. Ya, kebenaran dari ada itu sendiri. The truth of being, yaitu. Filsafat kontemporer ini terlalu multiverse, terlalu subjektif. Ya, tentang overview ya, manusia menyatakan cara untuk mengetahui kebenaran tentang kehidupan manusia dan pada saat yang sama sebagai bantuan yang sangat diperlukan untuk pemahaman iman yang mendalam dan untuk mengkomunikasikan kebenaran Injil kepada mereka yang belum mengetahuinya. Situasi yang menyedihkan dari filsafat postmodern kontemporer ini mendorong Paus untuk menulis ensikliknya dengan dua tujuan. Pertama, untuk mengembalikan kepada orang-orang sezaman kita kepercayaan yang tulus dalam kapasitas mereka untuk mengetahui dan menantang filsafat, untuk memulihkan dan mengembangkan martabat penuhnya sendiri. Filsafat itu punya martabat. Dan kedua, untuk berkonsentrasi pada tema kebenaran itu sendiri dan pada fondasinya dalam kaitannya dengan iman, untuk memungkinkan manusia mengetahui atau mengejar kebenaran universal dan makna hidup, sehingga pada akhirnya umat manusia bisa mencapai pengertian yang lebih jelas tentang sumber daya yang telah diberkahi. Ya, jadi batang tubuh Fides et Ratio ini terdiri dari 7 bab, diberi judul berurutan sebagai berikut: The Revelation of God's Wisdom, wahyu dari kebijaksanaan Tuhan; Credo ut intelligam, aku percaya supaya mengerti; Intellego ut credam, aku mengerti supaya percaya; Relationship between faith and reason, hubungan antara iman dan akal budi; Magisterium's intervention in philosophical matters, campur tangan magisterium dalam hal-hal filosofis; dan ya, interaction between philosophy and theology, interaksi antara filsafat dan teologi; dan current requirements and tasks, tugas-tugas saat ini. Ya. Kemudian diakhiri dengan seruan kepada para filsuf, teolog, profesor, dan ilmuwan untuk melihat lebih dalam pada manusia yang telah diselamatkan Kristus dalam misteri kasih-Nya.
dan pada pencarian manusia yang tak henti-hentinya akan kebenaran dan makna. Hanya dari judul-judul pasal-pasal, khususnya pasal 2, 3, 4, dan 6, jelaslah bahwa tema sentral ensiklik ini adalah hubungan antara akal budi dan iman, filsafat dan teologi, ilmu pengetahuan dan agama, pengetahuan diri dan pengetahuan dunia, dan lain-lain. Mari kita melihat dengan cepat a quick overview ke dalam ilmu pengetahuan dan agama dan apakah ada atom hubungan di antara mereka. So, yang pertama kita lihat hubungan antara sains dan agama. Apakah ada hubungan antara sains dan agama? Mengenai masalah sains dan agama, Paus menekankan bahwa hubungan yang ada antara sains dan agama bisa diakui dalam dimensi sapiensial sains, dimensi kebijakan sains, dan tentu saja dengan cara yang positif. Pujian ilmu hanya berurusan dengan penemuan pengalaman empirik, ya, pengetahuan kontingen, tidak necessary, pengetahuan tidak mutlak, terpisah-pisah, fragmentaris, dan lemah, kurang kuat. Juga melibatkan tujuan utilitarian, ya, untuk kegunaan, atau kepastian subjektif yang kadang-kadang memiskinkan pengetahuan metafisik, agama, teologis, etis, dan juga dapat memilitasi pencarian akhir manusia terhadap realitas. Pembelajaran semacam itu bermasalah bagi akal budi manusia. Akan datang bagi semua orang saat ketika keberadaan pribadi harus berlabuh pada kebenaran yang diakui sebagai final. Kebenaran yang menganugerahkan kepastian yang tidak lagi terbuka untuk diragukan, tidak lagi diperdebatkan. Begitu. Dalam menghubungkan sains dan agama yang tepat, Paus percaya bahwa kebenaran yang diungkapkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu teologi, tidak bertentangan dengan kebenaran yang dicari sains. Adalah Tuhan yang satu dan sama yang menetapkan dan menjamin kejelasan dan kewajaran tatanan alam dari hal-hal yang menjadi sandaran para ilmuwan dengan percaya diri. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ilmu pengetahuan dan agama tidak dapat saling bertentangan karena hubungan positif mereka ada dalam dimensi sapiensial, dimensi wisdom, dimensi kebijaksanaan yang mempertajam nilai-nilai tertinggi manusia, dengan demikian membawanya kepada kebenaran. Truth, selalu ke kebenaran. Yang berikut adalah self-knowledge dan world knowledge, pengetahuan diri dan pengetahuan tentang dunia. Apakah ada hubungan? Pengetahuan diri, pengetahuan tentang dunia. Dalam pencarian akhir untuk kebenaran, manusia mencari untuk menemukan kebenaran tertinggi tentang dirinya sendiri, dunianya, dan makna tertinggi dari keberadaan ini. Untuk apa saya berada di dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan? Dan kemana aku akan pergi? Manusia mencoba untuk membangun dasar bagi keberadaannya dan makna alam semesta yang dia temukan sendiri. Pohon-pohon, laut, tanah, bumi, dan segala isinya. Ini untuk apa semua ini? Hal ini terbukti dalam sejarah kuno dan di kuil Delphi di Athena, di mana tulisan manusia mengenal diri sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Dibuat sebagai peringatan bagi mereka yang ingin menyadari kebenaran dalam cakrawala kesadaran diri pribadi sebagai pengejaran mereka, pencarian mereka untuk menjadi manusia. Sudahkah Anda mencari diri sebagai seorang manusia? Bapa Suci Santo Paus Yohanes Paulus II kemudian menekankan bahwa semakin banyak manusia mengetahui realitas, kenyataan, dan dunia, semakin mereka mengenal diri mereka sendiri dalam keunikan mereka. Semakin kita belajar kimia, fisika, matematika, semakin kita tahu tentang diri kita sendiri. Artinya, objek pengetahuan kita menjadi bagian dari kehidupan kita. Semakin tahu tentang ajaran gereja, semakin tahu tentang teknik komputer, dan seterusnya, semakin kita tahu tentang diri sendiri. Dan ini mendefinisikan manusia sebagai makhluk dengan atau hubungan dengan dirinya sendiri, dunianya, orang-orang, dan yang paling penting dengan Tuhan yang merupakan the absolute truth, kebenaran tertinggi, dan pemberi kehidupan dan keberadaan, eksistensi. Pemberi kehidupan, life, and existence. Ya.
Dapat dikatakan bahwa hubungan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dan Tuhan, bukan manusia dan Tuhan, bukan filsafat, sains dan agama saling melengkapi dan menumbuhkan pengetahuan satu sama lain. Bukan sains dan agama, maksudnya pengetahuan diri dan pengetahuan tentang dunia. Ya, saling melengkapi, saling menumbuhkan satu sama lain. Yang berikut, penerimaan terhadap interaksi antara iman dan akal budi. Accepting the interaction between faith and reason. Terutama keinginan dan objek akal budi kita manusia adalah untuk mencari kebenaran dan makna hidup yang tertinggi. Namun, kebenaran diketahui melalui kombinasi iman dan akal. Tidak adanya salah satu, iman saja atau akal saja, akan mengurangi kemampuan manusia untuk mengenal dirinya sendiri, dunia, dan Tuhan. Akal manusia mencari kebenaran, tetapi kebenaran tertinggi tentang makna hidup tidak dapat ditemukan hanya dengan akal. Bapa Suci mempertimbangkan hubungan antara iman dan akal budi dengan menetapkan pendirian Konsili Vatikan pertama, bahwa kebenaran yang diperoleh oleh filsafat dan kebenaran yang dicapai melalui wahyu tidak dapat saling identik. Dalam usahanya untuk mengetahui hubungan antara iman dan akal dalam mengejar kebenaran, filsuf Polandia ini membuatnya jelas dalam 3 bab. Yang pertama adalah credo ut intelligam, saya percaya sebelum memahami. Yang kedua, intellego ut credam, saya mengerti sebelum percaya, dan hubungan antara iman dan akal. Dalam bab yang berjudul credo ut intelligam, dia menekankan bagaimana iman yang mengundang akal menuntun pada kebenaran. Sederhananya, alasan itu melihat akal budi itu melihat terang, tetapi iman membimbing jalan. Akal budi lihat cahayanya, tapi iman ini yang bimbing jalannya. Dia menggunakan banyak perintah Alkitab untuk mendukung pendiriannya sendiri. Amsal bab 16 ayat 9, bab 20 ayat 5. Juga dia merangkum poinnya bahwa tidak perlu ada persaingan antara iman dan akal budi dengan menafsirkan bagian Alkitabiah dari kebesaran dan keindahan hal-hal yang diciptakan, muncul persepsi yang sesuai tentang pencipta mereka. Kebijaksanaan atau Amsal bab 13 ayat 5. Mengartikan kitab alam jika dibaca dengan benar dengan alat nalar bisa menuntun pada pengetahuan tentang Sang Pencipta. Jadi membaca alam ini dengan nalar yang benar bisa membawa kita pada pengetahuan tentang Sang Pencipta. Dia juga menyatakan hasil dari penalaran mungkin sebenarnya benar, tetapi hasil ini memperoleh makna sejatinya hanya jika ditetapkan dalam cakrawala iman yang lebih luas. Ya. Di sisi lain, dalam bab intellego ut credam, saya mengerti sebelum percaya, Paus Yohanes Paulus II mencoba menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan kita adalah kebenaran yang kita terima dengan kepercayaan. Menurut dia, pengetahuan yang diperoleh melalui kepercayaan didasarkan pada kepercayaan di antara orang-orang terkait dengan kebenaran. Dengan kata lain, kepercayaan melibatkan kemampuan kita untuk menjalin hubungan antar pribadi dan kepercayaan dengan orang lain. Keyakinan ini terbukti dalam saksi-saksi para martir yang berjumpa dengan Yesus Kristus. Dalam bab berikutnya adalah di mana interaksi antara iman dan akal budi berada. Bagi dia, akal mendukung iman dan sebaliknya dengan cara-cara berikut ini, yaitu nalar ini atau akal budi ini mempersiapkan jalan menuju iman. Dan Santo Justinus dan para apologis menggunakan filsafat sebagai pembukaan iman. Buka iman, buka jalan. Logika filosofis menunjukkan bagaimana iman Katolik tidak bertentangan dengan akal dan dapat menunjukkan kesalahan argumen yang bertentangan dengan iman. Maka Santo Clemens dari Alexandria menyebut filsafat sebagai batu loncatan menuju iman. The philosophy is the stepping stone toward faith. Ya. Akal budi dapat menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan bisa menunjukkan sifat-sifat utamanya seperti kuasa dan keilahiannya. Akal budi meletakkan dasar bagi iman dan membuat wahyu bisa dipercaya. Dengan demikian,
akal budi adalah landasan bersama antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi jembatan kepada mereka yang ateis. Kita pakai filsafat. Ya. Iman tanpa alasan layu menjadi mitos dan takyul. Kehilangan akal, tanpa akal budi, iman hanya tersisa dengan perasaan dan pengalaman. Ia kehilangan universalitasnya. Itu hanya saya percaya Tuhan berbicara kepada saya, tidak bisa. Di sisi lain, iman mendukung akal budi dengan cara sebagai berikut. Akal manusia pada dasarnya lemah dan cenderung salah. Kehilangan wahyu, tanpa wahyu, akal bisa keluar jalur dan kehilangan tujuan. Makanya ada ateis kan. Iman mengusulkan kebenaran yang mungkin tidak pernah ditemukan oleh akal sehat, akal budi. Misalnya, gagasan tentang kehendak bebas dan Tuhan yang pribadi, Tuhan personal, yang adalah pencipta dunia, sangat penting untuk pengembangan filsafat keberadaan, filsafat eksistensial. Iman memberi filsuf, seorang pemikir, keberanian untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan sulit, seperti jawaban akhir atas pertanyaan manusia tentang rasa sakit, the pain, penderitaan orang yang tidak bersalah, dan kematian yang ditemukan dalam sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Iman dan kehidupan spiritual melindungi sang filsuf dari kesombongan intelektual yang akan menghambat kemampuannya untuk mencari kebenaran. Iman diperkuat oleh kasih, memfasilitasi pemahaman intelektual tentang kebenaran, tentang manusia, dan kebutuhan manusia yang sejati. Bapa Suci kita dengan demikian menegaskan keselarasan antara pengetahuan tentang iman dan pengetahuan tentang akal. Iman meminta supaya objeknya dipahami dengan bantuan akal. Dan pada puncak pencariannya, akal budi mengakui bahwa dia tidak dapat melakukannya tanpa apa yang disajikan oleh iman. Ya, jadi, akal berusaha naik, kemudian sampai pada titik tertentu dia berhenti, di sini saatnya iman yang mengambil alih untuk menemukan wahyu. Karena seperti yang dikatakan Santo Thomas Aquinas bahwa terang akal budi dan terang iman keduanya berasal dari Adam. Fides et ratio datang dari Tuhan dan tidak mungkin ada kontradiksi di antara keduanya. So, what happened with you? Yang berikut adalah tentang hubungan antara filsafat dan teologi. Filsafat dan teologi. Jadi ada pertanyaan kepada saya, kenapa pastor harus belajar filsafat, baru kemudian belajar teologi? Kan tinggal langsung ambil belajar Alkitab saja kan, langsung baca Alkitab, eksegesi Alkitab sih. Apa pentingnya belajar filsafat? Ada banyak cara di mana filsafat dan teologi berinteraksi dan saling melengkapi, saling berkaitan. Dalam mencoba untuk melihat hal ini, sang filsuf dari Polandia ini membawa ke cahaya, memberi terang, menerangkan kepada kita bahwa filsafat berkaitan dengan studi tentang kebenaran tertinggi, penyelidikan kritis, analisis logis, pertanyaan cerdas, dan interpretasi fakta di bawah cahaya alami akal budi. Ini otonom dalam prinsip dan metodenya sendiri. Akal budi itu otonom dalam prinsip dan metodenya sendiri. Di sisi lain, ada teologi yang adalah studi tentang iman Katolik dengan wahyu sebagai prinsip-prinsip pertamanya. Artinya, sumber dan titik awal teologi harus selalu firman Allah yang dinyatakan dalam sejarah. Ingat, bukan dalam buku. Sementara tujuan akhirnya adalah pemahaman akan firman itu yang meningkat dengan setiap generasi yang berlalu. Dari kata itu yang meningkat dengan setiap generasi yang telah lewat. Dari tradisi ke tradisi. Tradere, mewariskan dari generasi ke generasi. Disinilah hubungan filsafat dan teologi terbukti. Filsafat merancang dua pendekatan teologis yang berbeda sebagai pemahaman iman, yaitu auditus fidei dan intellectus fidei. Auditus fidei, intellectus fidei. Teologi sebagai intellectus fidei berusaha untuk menanggapi melalui penyelidikan spekulatif terhadap tuntutan spesifik dari pemikiran disipliner. Ini berarti bahwa teologi dimulai dengan auditus fidei. Audere itu artinya mendengar ya.
pada dasarnya harus mencari kelengkapan dan sistematisitasnya yang dituntut oleh sistem filosofis manapun. Ya. Dengan kata lain, sifat-sifat formal kebijaksanaan seperti yang digambarkan oleh filsafat klasik adalah persyaratan untuk pemahaman lengkap yang berfungsi sebagai cita-cita untuk teologi juga. Ya. Filsafat ini membantu auditus fidei dan intellectus fidei. Bapak Suci di sini membahas cabang-cabang utama teologi dan menunjukkan peran filsafat dalam masing-masing cabang. Teologi dogmatis atau sistematis, kata Paus Yohanes Paulus II, tidak mungkin ada tanpa filsafat, karena harus mengartikulasikan iman melalui konsep-konsep yang dirumuskan dengan cara yang kritis dan dapat dikomunikasikan secara universal. Tanpa filsafat tidak mungkin, ya. Hal yang sama berlaku untuk teologi moral, ya, yang membutuhkan konsep-konsep filosofis seperti hukum, hati nurani, kebebasan, dan lain-lain, yang sebagian didefinisikan oleh etika filosofis. Ini bahkan lebih jelas sehubungan dengan teologi fundamental yang bertujuan untuk menguraikan hubungan antara iman dan pemikiran filosofis. Jadi misalnya, untuk menggambarkan jangkauan pengetahuan alami tentang Tuhan, pengetahuan yang alami saja, bukan tanpa wahyu, ya. Mengartikan perbedaan antara wahyu ilahi dan bentuk-bentuk lain dari kognisi atau pengetahuan manusia, sifat iman, status bahasa tentang Tuhan, dan lain-lain. Itu semua dalam teologi fundamental. Itu mau tidak mau harus butuh filsafat, ya. Bapak Suci membantah keberatan bahwa saat ini ilmu-ilmu sosial adalah alat bantu teologi yang lebih penting daripada disiplin filosofis. Jadi Paus Yohanes Paulus II bilang bukan sosiologi saja yang bisa membantu teologi, tapi yang paling penting adalah disiplin filsafat. Ya. Dia menekankan tugas teologi untuk melampaui yang khusus dan konkret. Jangan sampai tugas utama menunjukkan universalitas isi iman ini ditinggalkan. Justru penyelidikan filosofis yang dapat membedakan kebenaran objektif dalam pandangan dunia dan budaya yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudari, ku yang terkasih dalam Kristus, Fides et Ratio Paus Yohanes Paulus II benar-benar sebuah mahakarya yang meneguhkan, yang mencoba semua yang terbaik untuk mempertahankan hubungan antara semua masalah yang dibahas di dalamnya, lebih bermanfaat dan mendukung. Bapak Suci dalam kesimpulan ensikliknya setuju dengan ensiklik Paus Leo ke-13, Eterni Patris, bahwa gereja adalah dan akan tetap adalah sangat yakin bahwa iman dan akal saling mendukung satu sama lain, masing-masing mempengaruhi dan melengkapi yang lain, karena saling menawarkan kritik pemurnian dan stimulus untuk mengejar pencarian pemahaman yang lebih dalam. Paus juga mendesak para teolog, ya, para pewarta firman, para katekis untuk memperhatikan implikasi filosofis dari firman Tuhan itu sendiri. Ada beberapa poin yang nanti akan saya beri. Apa manfaat orang Katolik belajar filsafat? Apa manfaat semua orang Katolik? Ada manfaat orang Katolik belajar filsafat. Salah satunya supaya bisa membantai heresi. Salve.